Baik Ananda, pada kali ini kita akan membahas topik yaitu tentang menggunakan media sosial dengan baik. Yaitu pada akhir-akhir ini kita dalam menggunakan media sosial itu sangatlah besar gitu. Teknologi itu sangat berpengaruh di kehidupan kita. Jadi kita berlebihan dalam menggunakannya. Ketika kita belajar kita terus menggunakannya dan tidak fokus, dan ada juga ketika kita dalam sehari itu kita hanya memerlukan beberapa waktu saja untuk belajar, dan selebihnya hanya untuk melakukan menggunakan media sosial, dan berdampak tidak baik untuk kedepannya. Baik, bagaimana ketika Anda menggunakan media sosial di kehidupan sehari-hari? Baik, siapa yang akan berpendapat? Baik, silakan Ade. Kalau penggunaan media sosial di dalam sehari-hari itu, Bu, sepertinya ada lebih banyak menghabiskan waktu untuk menggunakan media sosial, Bu. Seperti sedangkan di kuliah saja, kalau lagi kuliah, Bu, saya juga masih menggunakan media sosial pada saat jam mata pelajaran sih, Bu. Baik, terima kasih Ade. Jadi Ade jika dalam satu hari itu terus menggunakan media sosial. Baik, siapa lagi yang akan berpendapat? Silahkan Winda. Kalau menurut Winda, Bu, untuk sekarang ini media sosial itu sangat penting, Bu. Namun kalau Winda pribadi itu dalam penggunaannya sudah termasuk yang berlebihan, Bu. Karena kan bisa dalam seharian itu memang bolak-balik IG, TikTok. Jadi belajar pun terbengkalai jadinya, Bu, gitu. Jadi Winda sudah lebih menggunakan media sosial dan terbengkalai dalam kegiatan. Lagi siapa? Silahkan Doni. Iya, Bu, menurut saya menggunakan media sosial ini sangat penting bagi diri saya, Bu, karena sangat memudahkan saya untuk berinteraksi dengan teman-teman, Bu, dan juga saya lebih senang menggunakan media sosial itu untuk menghibur diri juga, Bu. Baik, silakan Kiki. Iya, Bu, kalau saya menggunakan media sosial itu sangat penting bagi saya, Bu, tapi saya belum bisa membagi waktu saya untuk menggunakan media sosial, Bu, karena seperti yang dibilang Ade, kadang lagi kuliah saya tidak buka media sosial, Bu. Silakan Tio. Baik, Bu, menurut saya media sosial itu sangat penting karena kita bisa komunikasi dengan jarak jauh oleh seseorang gitu. Kita bisa berkomunikasi. Selanjutnya silahkan Devi. Menurut Devi, Bu, kalau penggunaan media sosial itu sangatlah penting, Bu. Tapi di sisi lain, Bu, Devi itu kalau menggunakan media sosial itu Devi jadi terganggu gitu, Bu. Dan Devi suka mager-mageran, makan ditunda, apa-apa selalu ditunda, dan bikin tugas juga, Bu. Jadi Devi terus menunda tugas dan tidak melalaikan semua kegiatan. Jadi dari semuanya itu media sosial sangat berpengaruh dan sangat berdampak negatif bagi kehidupan Anda semua. Jadi kesimpulannya tadi Anda berpendapat bahwa sangat berlebihan dalam menggunakan media sosial. Bagaimana cara Anda untuk agar bisa mengatur waktu untuk dapat lebih baik menggunakan media sosial? Baik, silakan. Saya, Bu, membagi waktu saya itu dengan membuat schedule, Bu. Misalnya jam segini bikin tugas, nah dari misalnya kan bikin tugas sampai jam 9, nah dari jam 9 sampai jam 10 itu baru menggunakan media sosial, Bu. Setelah itu baru tidur. Mengatur waktu. Silakan Tio. Baik, Bu, menurut saya cara membagi waktu itu dengan cara mungkin dalam sehari itu kita hanya bisa menggunakan media sosial 2 jam aja dalam sehari. Tio akan melakukan media sosial selama 2 jam saja. Siapa lagi? Silakan Ade. Kalau menurut Ade, Bu, kalau Ade pribadi Ade belum menemukan caranya, Bu, tapi mungkin ada cara lain, yaitu dengan kita meningkatkan kesadaran diri, Bu. Soalnya di dalam kesadaran diri itu kita bisa memikirkan kita akan membuat tugas nih, Bu. Jadi stoplah dulu bikin main HP nih, ayo dulu buat tugas kayak gitu. Jadi kita tingkatkan dulu kesadaran diri kita, Bu. Nah, gitu. Kesadaran diri. Oke, baik. Siapa lagi yang akan berpendapat? Oke, silakan Winda. Kalau untuk Winda pribadi, Bu, Winda sendiri juga belum terlalu
untuk terlalu mahir dalam mengelola waktu untuk bermedia sosial Bu. Tapi kan Bu, mungkin saja kalau untuk memulai, Winda bisa memulai dengan cara menguranginya secara perlahan-perlahan Bu, dan juga mungkin untuk menambah aktivitas-aktivitas baru yang lebih bermanfaat daripada untuk bermedia sosial secara terus-menerus. Terima kasih Winda. Akan Pak Devi. Devi Bu, cara menghentikan Devi itu sendiri Bu, sampai sekarang Devi belum tahu, belum bisa Bu untuk mengatur waktu untuk menggunakan media sosial itu Bu. Karena kalau Devi kalau saat berhenti itu Bu, pada saat baterai HP Devi habis baru Devi ditutup. Jadi belum sebagian udah ada yang tahu caranya dan belum selanjutnya apa kit-kit akan dilakukan untuk bisa menggunakan media sosial dengan baik. Baik, silakan Winda. Kalau Winda Bu, mungkin kayak menambah kegiatan atau aktivitas lain Bu. Jadi supaya jangan tiduran terus-menerus sambil bermedia sosial gitu Bu. Atau membuat kesibukan lain atau mengikuti workshop kayak gitu Bu. Baik, terima kasih Winda, bagus. Siapa lagi? Ade, silakan Ade. Kalau saya setuju dengan pendapat Winda Bu, bahwa menambah aktivitas lain, terus dengan lebih banyak berinteraksi dengan orang lain Bu. Karena dalam Ade kalau penggunaan media sosial itu, karena Ade merasa sendiri sepi, jadinya nggak tahu mau melakukan apa Bu. Jadi disitulah penggunaan media sosial Ade yang berlebihan Bu. Tidak merasa sendiri lagi tuh makanya menggunakan media sosial. Baik, terima kasih Ade, bagus. Siapa lagi? Cici, silakan Cici. Iya Bu, kalau saya sama setuju dengan teman-teman yang lain dengan menambah aktivitas supaya tidak terlalu larut dengan media sosial Bu. Kan kadang kan pagi Bu, pagi minggu atau pagi libur itu kan kita bangunnya kadang juga cepat kan Bu. Nah pas bangun itu kan langsung buka HP, tapi selanjutnya saya akan melakukan aktivitas lain seperti olahraga di hari libur Bu. Oh ya, bagus untuk olahraga. Baik, silakan Vio. Baik Bu, menurut saya akan lebih itu lagi Bu, mengurangi dengan menggunakan media sosial ini Bu, karena kadang suka berjam-jam kan, jadi lupa dengan tugas atau kegiatan hal lain gitu. Lanjut. Selanjutnya bagaimana komitmen Anda untuk bisa melakukan menggunakan media sosial dengan baik ke depannya? Baik, silakan Cici. Ya Bu, sini saya akan berkomitmen bahwa saya cuma akan menggunakan media sosial sekitar 2 jam sehari Bu. Baik, akan menggunakan 2 jam saja. Baik, terima kasih. Silakan pada ini. Iya Bu, saya komitmen saya ada untuk menggunakan media sosial itu, saya dalam memposting atau mengirim sesuatu di media sosial itu harus dilihat-lihat dulu Bu, dan cara perkataannya itu harus baik, tidak menyinggung orang, dan juga tidak orang pun juga tidak bersinggung dengan postingan kita di media sosial. Begitu baik ke depannya. Baik, terima kasih pada Nini. Silakan Vio. Menurut saya cara mengatasinya itu dengan mengurangi waktu untuk bermain media sosial Bu, yang dimana mungkin menurut saya sendiri kurang bermanfaat lah Bu, yang kita lihat itu kan seperti kayak scroll TikTok, IG itu kan nggak bermanfaat. Mending mungkin saya lebih mengurangi penggunaan media sosial tersebut sehingga lebih kayak memanfaatkan waktu yang lebih baik lagi Bu. Memanfaatkan waktu dengan lebih baik. Terima kasih, bagus. Silakan kepada Devi. Devi Bu, cara mengurangi untuk media sosial itu Bu, Devi prioritaskan dulu tugas Devi Bu, agar Devi bisa mengurangi pemakaian media sosial itu Bu. Terima kasih. Silakan Ade. Kalau Ade berkomitmen Bu, bahwa Ade akan mengurangi penggunaan media sosial Ade dengan lebih banyak berinteraksi kepada orang lain Bu. Berinteraksi.
Baik, silakan Winda. Nah, kalau Winda, Bu, Winda akan berkomitmen untuk mengurangi media sosial sebisa mungkin, seminim mungkin, dan dengan cara Winda akan lebih memperbanyak kegiatan hal-hal yang positif lagi dan lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman di sekitar. Terima kasih Winda. Selanjutnya kita akan segera berakhir. Sebelumnya, bagaimana kesan Ananda terhadap kegiatan ini? Kesan? Baik, silakan Vio. Baik Bu, pada kegiatan ini kesan saya yaitu mungkin saya kedepannya lebih mementingkan ke hal-hal yang tidak penting meninggalkan hal-hal yang tidak penting di media sosial. Mengenalkan hal yang penting. Baik, silakan. Kesan saya pada pertemuan hari ini, Bu, saya sangat suka dengan topik kita hari ini dan mudah-mudahan selanjutnya kita masih bisa membahas topik tentang media sosial. Bagus, terima kasih Cici. Silakan pada Yumi. Ya Bu, kesan saya di sini saya dapat menambah wawasan dan informasi tentang media sosial ini Bu, dan bagaimana caranya dan faktor dampaknya saya juga tahu, dan saya dan mengerti juga bagaimana seharusnya saya menghindari kecanduan media sosial itu. Bagus. Silakan pada Ade. Kesan saya setelah melaksanakan kegiatan ini Bu, saya sangat suka dengan topik ini karena mungkin dari saya sendiri sudah kecanduan media sosial ya Bu, penggunaan media sosial. Jadinya saya tahu bagaimana apa sih cara-cara untuk bisa tidak kecanduan media sosial lagi Bu. Bagus, ya benar. Silakan Indah. Kesan saya dari pertemuan kita ini sangat bermanfaat sekali Bu, dan saya merasa sangat senang sekali karena di sini wawasan saya semakin bertambah mengenai penggunaan media sosial yang baik. Selanjutnya pada Devi. Kesan saya Bu, saya dapat lebih mengatur waktu saya untuk menggunakan media sosial. Ya benar. Selanjutnya bagaimana pesan Ananda untuk kita yang berikutnya? Baik, silahkan Yumi. Ya Bu, pesan saya dalam kegiatan selanjutnya itu Bu, kita dapat melakukan kegiatan selanjutnya itu di ruangan Bu, karena kalau di luar ruangan ini banyak cobaan-cobaan gitu Bu, kayak banyak yang maksudnya tuh banyak orang yang lalu lalang, jadi fokus kita tuh terpecah belah karena melihat itulah gitu. Untuk akan dalam ruangan. Iya Bu. Silahkan Linda. Kalau Winda berpesan Bu untuk pertemuan kita selanjutnya bisa dilakukan di ruangan yang lebih privat lagi, maksudnya tuh yang di dalamnya tuh cuma kita aja, jadi kita tuh nggak mulai terganggu dengan lingkungan sekitar gitu. Baik, bagus. Terima kasih Linda. Silakan Ade. Kalau pesan Ade Bu, kita tetap melaksanakan bimbingan untuk selanjutnya dengan tetap topik ini Bu, karena topik ini menurut saya menarik untuk kita bahas Bu. Terus mungkin di ruangan seperti yang Winda katakan, di ruangan yang lebih privat yang hanya ada kita Bu gitu. Terus dengan waktu yang lebih cepat dari hari ini Bu. Bagus. Terima kasih Ade. Baik, kapan akan kita untuk kita kelompok berikutnya? Minggu depan mungkin Bu, Minggu di depan. waktu yang sama. Baik, yang lain? Kalau Devi minggu depan juga mungkin Bu, karena lebih Baik, terima kasih kepada Ade. Ade juga Bu, kita melaksanakannya minggu depan aja Bu. Jadi semuanya sepakat untuk minggu depan? Ya, Sepakat Bu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Baik, silakan Vio. Baiklah, Bu. Baiklah, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Vio. Terima kasih Anda semua sudah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nurmi.